Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah digelar selama 4 hari sejak Senin hingga Kamis tanggal 1 hingga tanggal 4 Juni tahun 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Pada sidang keempat kemarin dalam agenda pembuktian dari tim termohon dalam hal ini Polda Jabar, saksi ahli pidana Profesor Agus Surono, Guru Besar Universitas Pancasila, dihadirkan. Namun, menurut tim kuasa hukum Peggy Setiawan, keterangan Profesor Agus dinilai banyak menutup-nutupi. Menanggapi kesaksian Profesor Agus, Tony RM, salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyampaikan bahwa banyak jawaban dari saksi ahli yang terkesan menghindar dan tidak konsisten, terutama terkait penetapan daftar pencarian orang atau DPO. Beberapa pernyataannya yang menutup-nutupi kami jelaskan, bahwa di awal sidang hakim menanyakan kepada saksi ahli tersebut mengenai penetapan DPO, terkait syarat-syaratnya. Beliau menjawab biasanya hal itu didasari oleh keputusan pengadilan, ujar Tony RM, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Tony RM menjelaskan pertanyaan hakim lainnya mengenai prosedur pemanggilan sebelum seseorang ditetapkan sebagai DPO. Saksi ahli ini menjawab tidak selalu kalau tertangkap tangan. Namun saksi ahli juga menjawab kalau yang tidak tertangkap tangan didasari oleh laporan kepolisian atau LP, terus dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan melakukan pemanggilan, ucapnya. Hakim kemudian menanyakan berapa kali pemanggilan dilakukan sebelum penetapan DPO, dan saksi ahli menjawab 2 kali. Kemudian, hakim juga menanyakan proses penetapan tersangka, saksi ahli ini menjawab bahwa penetapan tersangka itu didasarkan minimum 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, jelas dia. Tony juga menyoroti pernyataan Profesor Agus terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 21 tahun 2014. Dari kalimat Pak Surono ini berarti sebenarnya beliau ini pintar atau mengetahui bahwa meskipun tidak diatur dalam amar putusan tapi dalam pertimbangannya itu tahu bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan harus diperiksa dulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, katanya. Namun, saat tim kuasa hukum Peggy Setiawan mempertegas pertanyaan terkait prosedur penetapan DPO, Profesor Agus Surono justru menjawab bahwa ia tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Artinya, jawaban yang disampaikan oleh Pak Surono ini ngeles, ujarnya. Menurut Tony, jawaban Profesor Agus menunjukkan ketidakkonsistenan yang mencurigakan. Padahal jelas-jelas tanya jawab sama hakim itu secara tidak langsung membahas penetapan DPO. Kenapa kemudian setelah dipertegas, dia mengatakan tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO, ucap Tony. Tony juga menambahkan, bahwa jawaban Profesor Agus yang menghindar membuat seorang profesor terlihat bodoh karena ada kepentingan. Kelihatan banget seorang profesor jadi terlihat bodoh gara-gara ada kepentingan, jadi bodoh gara-gara mungkin menghormati Polda Jabar, jelas dia. Tony pun mengimbau agar Profesor Agus bersikap jujur dan tidak menutupi keahliannya. Jangan Pak, Bapak itu orang cerdas dan pintar, harusnya sampaikan apa adanya. Jangan menutup-nutupi keahlian Bapak, meskipun keahlian Bapak itu berdampak kepada lemahnya penyidik dalam menetapkan tersangka, seharusnya Bapak menyampaikan yang sebenarnya, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.